Lanjutkan ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita um, membahas mengenai beberapa alternatif ya dalam penyusunan disertasi bidang ekonomi Islam ya, sesuai dengan buku uh, panduan ya dan juga RPS yang sudah disampaikan oleh uh, dosen-dosen sebelumnya, Pak Andres Mitra gitu ya, bahwa saya diminta untuk menyampaikan ya bagaimana pengembangan dari disertasi gitu ya. Nah, salah satu dari model atau juga alat pengembangan disertasi yaitu baik itu pendekatan kualitatif maupun juga pendekatan kuantitatif gitu ya. Nah, kali ini kita melihat ya bagaimana menggunakan alat statistik ya untuk penyusunan disertasi ekonomi Islamnya ya yang terkait dengan pendekatan kuantitatif. Ya, dari pendekatan kuantitatif salah satunya adalah RStudio gitu ya. Jadi dalam uh, RStudio ini gitu ya, ini merupakan uh, ya RStudio ini merupakan apa ya uh, atau disebut dengan GNUS ya. Itu adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak ya untuk analisa statistika ya dan juga untuk grafik yang dibuat oleh RIK dan juga dari Selandia Baru gitu ya, dan terus dikembangkan sampai pada saat ini. Artinya pendekatan R statistik ini merupakan pendekatan open source gitu ya. Mengapa R Studio ini populer gitu ya dan banyak digunakan ya? Ya karena gratis gitu ya. Artinya kita tidak takut ya adanya pelanggaran hak cipta ya dalam menggunakannya. Aplikasi lain tentu saja belum tentu gitu kan memiliki ya memiliki hak cipta yang bebas gitu ya. Nah, RStudio ini kelebihannya itu tadi ya. Jadi gratis ya. Dan banyaknya pemakai RStudio membuat hal ini semakin mudah. Di antaranya ada komunitas ya yang bertanya ya. Jadi bisa aja di era sekarang ini kita melihatnya di apa ya di WhatsApp ya atau juga di Telegram ya tinggal cari aja grupnya RStudio ya sehingga pembelajarannya dengan mudah apalagi juga di YouTube gitu ya. Jadi RStudio ini merupakan salah satu pemrograman yang terintegrasi gitu ya yang memudahkan pengguna menulis dan mengeksekusi kode. Ya, jadi menggunakan pendekatan kode. RStudio ini memiliki banyak pengguna dan memiliki banyak tampilan yang muka dan juga mudah dipahami ya untuk pemula yang baru belajar. Dan RStudio ini terdiri dari beberapa open source ya dan juga komersial ya yang bisa dijalankan baik itu di Windows, di Mac OS atau juga di Linux ya atau juga di browser yang berhubung dengan RStudio atau RStudio Server Pro ya Debian, Ubuntu, Red Hat Linux ya dan sebagainya ya. Nah, bagaimana menginstal RStudio? Nah, bagi yang berminat itu bisa menginstalnya dari website ya rproject.org ya atau juga dari cranrstudio.com. Nah, setelah diinstal gitu ya, maka tampilannya muncul sebagai berikut ya. Artinya di tampilan menu installnya sebagai berikut ya. Nah, setelah itu download ya. Nah, dari download itu akan muncul tampilan layar sebagai berikut ya. Dan tampilan layarnya ya siap diinstal ya dengan kata lain. Jadi kita mau pilih versi Windows-nya bisa ya, di Mac OS juga bisa atau juga di Linux juga bisa ya. Tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau saya di Windows ya. Ya, berikutnya tampilan RStudio yang sudah di download ya tampilannya sebagai berikut ya. Setelah itu diinstalasi selesai maka software RStudio dapat digunakan untuk membuka klik ya. Jadi ketika dibuka ya, artinya diklik hasil window yang sudah terinstall ya, maka akan muncul tampilannya sebagai berikut. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tampilannya ada menu file ya sama ya, ada menu edit, menu code, view, ya plot, session, detail sampai pada tool ya. Dan juga menu tampilan datanya juga sebagai berikut ya. Jadi hampir sama ini tampilan antarmukanya dengan Stata ya yang kita kenal.
RStudio juga memiliki 4 jendela utama ya, menu script, ya, menu konsol, menu environment, window, ya, menu file, ya, dan sampai pada menu bar dan juga toolbar ya. Nah, kalau dia di toolbarnya, ya di toolbarnya itu berisi dokumen ya untuk GoTo ya. Artinya untuk pengaturan atau juga untuk penambahan ya yang disembunyikan di menu view ya. Dan untuk menampilkan script window ya, tinggal tekan Ctrl Shift N gitu ya. Sedangkan konsol ya ini dijalankan pada saat konsol menerima perintah gitu ya. Nah, ini beberapa menu-menu yang ada ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, bagaimana cara menginput RStudio? Nah, cara menginput RStudio sebelum memulai analisa statistik, maka harus memasukkan objek yang ingin dianalisa terlebih dahulu. Ya, ada beberapa cara ya yang dapat digunakan untuk memasukkan data pada software RStudio, gitu ya. Nah, ketika menginput data, bagaimana caranya? Ya, kalau dalam menu SPSS kan tinggal file, klik open, gitu ya. Atau di Stata juga sama ya, file, klik open, gitu ya. Nah, di dalam RStudio, data yang bisa dimasukkan itu adalah data yang berextension CSV, gitu ya. Nah, jadi CSV artinya kita merubah format ya dari XLS kepada CSV terlebih dahulu ya. Tinggal klik di menu file di Excel file lalu CSV. Nah, dari CSV gitu ya, maka di run ya. Dan di run maka muncul data. Nah, jadi ketika sudah di run ya, klik data ya, maka muncul namanya data 1 ya. Ya, kemudian akan muncul ya, lantas kalau mau dibuka ya kita buka ya, maka tinggal buka ya datanya sebagai berikut open ya. Dari file open akan timbul file untuk menseleksi. Setelah diinput RStudio, maka melihat data yang diinput akan dilihat view ya. Nah, jadi akan muncul view data yang terlihat pada gambar 7 di atas ya. Ya, kemudian ketika data dibuka gitu ya, maka data dibuka, maka kodenya terdiri dari tampilannya sebagai berikut ya. Jadi data yang ditampilkan pada jendela script ya sebagai berikut. Ya, artinya ini kalau kita mau mengimport data ya. Nah, sedangkan tampilan setelah memilih data pada dataset ya, maka akan muncul menu sebagai berikut. Nah, jadi ini. Ya, berikutnya bagaimana tampilan data setelah diinput. Nah, ini misalkan kita punya variabel gitu ya. Punya variabel X1. Nah, variabel X1-nya tampilannya sebagai berikut. Nah, inilah dia tampilannya di RStudio. Dengan kata lain, file ini adalah file yang bersumber dari file extension CSV gitu ya. Dan berikutnya, ketika kita mau membuat plot gitu ya. Ya, untuk membuat plot digunakan fungsi dasarnya adalah X dan Y gitu ya. Artinya kalau kita membuat plot itu ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Sumbu X menyatakan variabel yang ingin dijadikan X, sementara sumbu Y dinyatakan variabel mana yang dijadikan sumbu Y pada grafik gitu ya. Setelah diketik pada jendela script, lakukan run ya. Hingga hasilnya pada gambar 13 dan gambar 14 sebagai berikut. Nah, jadi tampilannya sebagai berikut ya. Nah, fungsi dasar untuk membuat plot ya akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kelebihannya visualnya tersaji ya, mana X, mana Y. Dari data X tadi gitu ya. Jadi pencarian data X tadi terlihat ya, terlihat sebagai berikut. Nah, jadi dia memencar di antara sumbu X dan juga sumbu Y ya dari pencarian data yang kita input tadi gitu ya. Kemudian pada fungsi tersebut ditambahkan pula tipe pembuatan plot ya, sehingga menampilkan fungsi sintaks ya dan juga jendela script. Nah, jadi kalau kita mau menggambarkan Excel tadi ya sebagai berikut ya akan muncul seperti itu ya. Nah, setelah itu outputnya gitu ya. Output salah satu fungsi dasar plot dengan tambahan tipe gitu ya. Jadi tipe P yang membuat plot pada titik scatter plot nilai merupakan default pada fungsi plot. Tipe 1 membuat plot garis, tipe B membuat plot yang terhubung dengan garis,
tipe O, gitu kan, itu adalah membuat plot dengan titik impas. Ya, tipe H membuat plot dengan garis vertikal. Ya, tipe S membuat fungsi tangga, dan tipe N membuat grafik plot sama sekali, gitu ya. Nah, selain itu dapat pula menamai plot kita di atas, kemudian menamai sumbu X ya, maupun juga sumbu Y. Nah, itu untuk menyajikan mana sumbu X, mana sumbu Y. Misalnya kita mau menggambarkan hubungan antara daya beli dengan PDRB kota, gitu ya. Ya, atau misalkan di bidang topik ekonomi syariah lah ya. Ya, bagaimana hubungan antara jumlah wakaf produktif ya dengan jumlah penduduk suatu kota, gitu kan. Nah, jadi misalnya sajikanlah plotnya. Ya, maka penampilan plotnya tersaji sebagai berikut ya, yang digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau gambarannya bagaimana? Ya, menunjukkan bahwasanya PDRB itu itu di rank 1000 misalnya, di rank 10.000 dengan 5.000 ya. Sedangkan di daya beli ya sumbunya sebagai berikut gitu ya. Nah, kemudian untuk dibuat warna, gitu ya. Bagaimana mewarnai garis plot? Nah, maka untuk mewarnai garis plot, ya fungsi yang digunakan adalah fungsi COL, ya, pada sintak, ya. Nah, COL pada sintak dan pilih warna yang diinginkan, ya. Jadi call, misalkan kita pilih red, gitu ya. Nah, jadi inilah dia ya. Nah, jadi tinggal pilih warnanya, ya. Ya, kemudian nah, maka warnanya sebagai berikut, tampillah sebagai berikut gitu ya. Jadi visualnya lebih bagus ya dibanding dengan alat statistik yang lain gitu ya. Jadi mau bicara kita menggambar diagram grafis ya, diagram histogram ya unggulnya di apa ini ya, di apa namanya, di Evius ini gitu ya. Ya, kemudian bagaimana membuat plot dalam satu lembar kerja, gitu ya. Untuk membuat plot satu lembar kerja banyak plot berarti kan? Ya banyak plot ya kita gambarkan sebagai berikut. Jadi di blok, di call tadi, gitu ya, MF call namanya. Maka tampillah dua plot, ya membuat berapa plot dalam satu lembar kerja. Nah ini gambaran bagaimana hubungan antara daya beli dengan PDRB tadi, gitu ya. PDRB dari satu kota. Nah ini tergambar sebagai berikut. Jadi ini plotnya PDRB, yang satu lagi plotnya ini ya, plotnya daya beli. Nah, jadi ini tergambar. Nah, jadi visualnya penggambaran antar variabel cukup bagus ya. Nggak tinggal kita mau nggak menggunakannya ini di disertasi, Bapak Ibu. Ya, kemudian dalam membuat box plot gitu ya. Ya, box plot itu berupa ringkasan distribusi sampel ya, yang disajikan secara grafis, yang bisa menggambarkan bentuk distribusi ya, ukuran pendensi sentral dan ukuran penyebaran ya. Artinya kita menggambarkan Q1, Q2, Q3, nilai maksimum atau juga nilai minimum ya. Maka perintahnya adalah dengan cara klik sintak box plot. Ya, box plot dalam kurung. Ya, box plot dalam kurung nilai PDRB-nya gitu ya. Ya, dengan cara memasukkan variabelnya seperti itu ya. Ya, berikutnya tampilan box plotnya akan sebagai berikut ya. Nah, setelah kita membaca box plot, kita akan membuat interpretasinya. Ya, jadi dengan kata lain, kalau gambarnya seperti ini, apa sih interpretasinya? Ya, akan terlihat ya, bahwasanya gambar 26 itu terdapat lingkaran di pojok dan juga output box plot. Ya, lingkaran tersebut merupakan pencilan ya, dan juga outlier dari data yang dianalisa. Ya. Sementara garis horizontal yang berada di paling bawah merupakan nilai minimum setelah pencilan ya, outlier dikeluarkan bila ada ya. Nah, dalam membuat box bar plot gitu ya, itu menunjukkan bagaimana frekuensi ya atau fraksi dari kategori gitu ya. Nah, jadi box plot pada R itu akan muncul sebagai berikut. Nah, sehingga akan dilihat ya bagaimana ya menampilkan warnanya sebagai berikut. Nah, ini kalau kita mau apa ya, unggul di statistik deskriptif gitu ya, atau itu juga statistik frekuensi. Nah, jadi tidak melulu dalam bentuk tabel ya. Nah, silakan juga menggunakan yang namanya apa ini ya, yang namanya RStudio, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga PDRB kota sebuah kota itu tergambar ya, bahwasanya menampilkan yang tergambar pada box plot sebagai berikut. Artinya ini PDRB
yang 10.000 berada pada tahun berapa ya, ini akan terlihat perbedaannya ya. Nah, begitu juga histogram ya. Jadi bisa menggunakan bar plot atau juga menggunakan histogram ya. Di SPSS juga ada sih. Oke, ya. Nah, ini. Begitu juga dalam bentuk P ya, P chart ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk P chart itu uh, bisa juga tergambar ya bagaimana dalam bentuk lingkaran gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk lingkaran tersaji sebagai berikut. Nah, jadi dari gambar ini apa sih mau maknanya gitu ya. Nah, jadi maknanya menunjukkan penyebaran itu nomor 4 lebih tinggi dibanding nomor 1 gitu ya. Ya artinya tahun PDRB tahun keempat proporsinya lebih besar penghasilan orang di tahun keempat ya dibanding dengan tahun 1, tahun 2 atau tahun 3. Nah, itu cara membacanya ya, Bapak Ibu. Nah, begitu juga analisa korelasi gitu ya. Nah, di RStudio juga tersedia gitu ya. Nah, di Stata ada, di SPSS ada, ya kan, di Evius juga ada ya. Nah, analisa korelasi di dalam apa ini ya, di dalam RStudio itu menyatakan hubungan gitu ya, bukan menyatakan pengaruh ya. Jadi correlate. Nah, seberapa besar hubungan? Kalau dia seberapa besar hubungan, berapa sih besarnya hubungan? Ya kan? Ya hubungan itu dinyatakan ya apabila melebihi 60% ya. Apabila melebihi 60%, maka sudah dikatakan punya hubungan ya. Hubungannya sedang misalnya kan. Kalau dinyatakan nilai korelasinya adalah 40%, hubungannya rendah begitu ya. Jadi korelasi merupakan satu teknik dalam statistik ya untuk mencari hubungan ya antar dua variabel. Misal bagaimana ini kalau diterapkan di uh, topik syariah ekonomi. Misalnya apakah terdapat hubungan pergerakan saham gitu ya, saham pada Jakarta Islamic Index ya, saham A dengan saham B, karena bergeraknya saham A maka saham B juga ikut bergerak, atau sebaliknya gitu kan, saham saham B saham A bergerak malah saham B turun gitu kan, maka bisa dilakukan dengan uji analisa korelasi gitu ya di RStudio ini. Jadi yang menyatakan korelasi itu negatif 1 dengan plus 1 gitu ya. Nah, prosedur analisa korelasi studio itu gimana sih cara apanya gitu ya, cara menjalankannya ya. Ya, ini misalnya gitu ya. Kita melihat data ya, adalah data harga saham ya SR009. Kemudian saham Jakarta Islamic Index gitu ya, dengan volume penerbitan SR09 dan hubungan dan korelasinya dengan inflasi gitu ya. Dan hubungannya dengan inflasi. Maka perintahnya itu adalah ya dengan cara perintah ya titik core ya dalam kurung x, y. Nah, ini harus kita tulis ya. Titik core ya x dengan y. Lantas di run. Ya, di run ya setelah di blok maka dengan kata lain ya hasilnya sebagai berikut. Ya. Jadi perhatikan di mana ya di mana tampilan output ya analisa korelasi antara Jakarta Islamic Index ya dengan variabel X ya dengan variabel inflasi sebagai Y ya outputnya ya sebagai berikut ya outputnya ini gitu ya. Jadi menunjukkan korelasinya itu negatif 0,210 ya negatif 0,210 ya. Nah, ini menunjukkan hubungan korelasinya yang rendah ya. Berarti harga saham dengan inflasi ya itu sangat rendah hubungannya ya. Itu kesimpulannya. Nah, itu untuk analisa korelasi gitu ya. Nah, analisa statistik deskriptif gitu ya. Nah, yang untuk menggunakan pendekatan kuantitatif juga dalam statistik RStudio ya dipersilakan ya bagi yang ingin menggunakannya ya. Maka bisa kita tampilkan ya seberapa besar sih nilai maksimum saham indeks harga saham Jakarta Islamic Index ya, volume penerbatan SR-nya, inflasinya. Nah, silakan digambarkan dengan statistik deskriptif. Maka caranya adalah dengan melakukan ya run ya, summary dia dalam kurung file ya. Nah, jadi perintahnya adalah perintah summary.
hasilnya sebagai berikut. Nah, berarti menunjukkan nilai Jakarta Islamic Index ya minimal indeks harga saham rata-rata 476 ya kan, maksimal sebesar 784 gitu ya. Rata-rata 691 gitu ya. Kemudian kuartil pertama 654. Kuartil yang kedua median kan 692. Kuartil yang ketiga 729. Kuartil yang paling tinggi 784. Nah, ini. Jadi untuk menggambarkan analis apa ya? Maksimum minimum ya. Kalau di dalam SPSS namanya klik file ya, kemudian deskriptif statistik ya, maka dapat ya. Nah, jadi sama juga fungsinya ya. Cuman bedanya kalau kita SPSS ya udah pasti pembajakan gitu ya. Nggak ada yang license gitu ya, pasti itu pajak ya, karena yang aslinya mahal. Nah, ini kelebihannya RStudio. Silakan ya menggunakan RStudio. Nah, begitu juga untuk regresi gitu ya. Nah, ini yang sering banyak ya di dalam penyusunan disertasi Bapak Ibu ya. Jadi ya bagaimana pengaruh X1, X2, X3, X4 misalnya kan terhadap Y. Nah, maka di dalam RStudio regresi juga di apa ya tersedia gitu ya. Jadi bagaimana variabel yang mempengaruhi ya dan juga variabel yang dipengaruhi. Nah, ini adalah analisa regresi sebagai berikut. Nah, langkah-langkah analisa regresi, langkah yang dilakukan sebagai berikut ya. Nah, jadi Y sama dengan A tambah BX ya, sebagai berikut ya. Sehingga persamaan regresi sederhana, nah ini kalau dia satu variabel maka regresi sederhana namanya kan. Ya, kalau dia regresi berganda, nah maka regresi sederhana akan munculnya menunya ya perintahnya adalah perintah sebagai berikut ya. Nah, dari data ya regresi lalu summary regression ya. Ini perintahnya. Jadi perintahnya ini adalah perintah sintaks ya. Ya sama juga dengan stata. Nah, sehingga tampilannya sebagai berikut. Tampilan data regresinya menunjukkan ini bagaimana cara membacanya. Ya, menunjukkan bahwasanya signifikan ya. Nilai ditandai dari nilai tidak signifikan ya. Nilai T hitungnya 1,53 kan. Sementara nilai apanya ini ya. Sementara nilai probabilitasnya lebih rendah gitu ya. Nah, ini. Ya, juga ini ya. Ya, menunjuk tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Nah, ini. Ya, berikutnya itu perintah regresi ya. Jadi menunjukkan ya bagaimana ya pada level adjusted S-square ya hanya 12,98 ini ya. Jadi hanya 12,98 dari mana kita lihat? Nah, ini ya. Jadi F statistiknya 2,34 gitu ya. P value-nya 0,16, enggak tidak signifikan. R square-nya 12,98 ya. 12,98 ini. Ya. Ya, dari 12,98 tersebut ya cara membacanya ya kita baca ya dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi muncullah persamaan ya sebagai berikut. Y sama dengan nah ini. Oke ya. Nah, berikutnya ya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik misalnya uji normalitas gitu kan. Uji multikolonitas. Nah, ini tersedia ya di dalam RStudio gitu ya. Nah, jadi bisa uji normalitasnya dengan perintah ya. Uji normalitas itu adalah KS ya. Artinya kita menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov ya dengan sintaks sebagai berikut. Nah, ini ya sintaksnya sebagai berikut. Nah, maka Kolmogorov-Smirnovnya hasil muncul sebagai berikut. Nah, jadi menunjukkan nilai durbinnya 0,02778 ya. Jadi berdasarkan gambar bahwasanya uji Kolmogorov-Smirnovnya nilainya 1. Jadi hipotesanya adalah terdapat perbedaan yang signifikan ya dan tidak punya penyebaran normal ya. Sehingga hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, itu uji normalitas ya. Nah, uji multikolinialitas.
Nah, uji multikolinitas itu ya adalah untuk melihat seberapa jauh terdapatnya korelasi antar hubungan variabel independen gitu ya. Antar variabel independen. Nah, jadi antar variabel independen itu dilakukan uji multikolinitas. Nah, hasilnya sebagai berikut gitu ya. Nah, menunjukkan hasil uji Kolmogorov hasil uji multikolonitasnya ini ya ditandai dari nilai toleran dan nilai FIF ya atau disebut dengan varian inflation factor gitu ya. Ini ya. Nah, jadi kalau cara membacanya gimana nih? Ya, cara membacanya adalah ya kalau nilai toleran value-nya mendekati satu gitu ya, atau nilai varian inflation factor-nya melebihi satu, maka dikatakan tidak terdapat hubungan yang nyata gitu kan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke ya. Nah, itu cara membacanya ya. Ya, berikutnya uji hetero. Nah, uji heteroskedasitas itu apa tujuannya? Ya, tujuannya kita mau melihat ya apakah ada ketidaksamaan ya varian. Nah, itu esensinya ya. Ya, kita melihat ketidaksamaan varian residual gitu ya. Itu tujuannya. Ya, kalau ada kesamaan residual berarti terjadinya pelanggaran asumsi klasik. Maka kalau terjadi heteroskedasitas, apa langkah yang dilakukan? Langkah yang dilakukan pertama menambah sampel. Berarti kalau dia menambah sampel berarti menambah observasi gitu ya. Misalnya tadi pada saham Jakarta Islamic Index gitu ya. Nah, pada saham Jakarta Islamic Index itu yang sebelumnya kita hanya gunakan misalnya kan hanya 5 perusahaan. Ya tambah jadi 30 perusahaan. Nah, 30 perusahaan jangka waktunya ditambah ya dari 5 tahun jadi 10 tahun. Nah, itu cara cara mengeliminir adanya gejala hetero. Nah, di dalam apa ini ya, di dalam RStudio untuk menguji hetero ya, itu dilakukan dengan uji Bruce-Pagan gitu ya. Jadi uji Bruce-Pagan di sini dilakukan dengan perintah sintak. Ya, sintaknya sebagai berikut. Nah, jadi uji multikoloritas itu dilakukan dengan uptest regression nah, sebagai berikut. Nah, sehingga tampilannya sebagai berikut ya. Jadi dengan kata lain, nilai p-value-nya harapannya tidak signifikan ya. Kalau dia signifikan, maka terjadi pelanggaran heteroskedasitas gitu ya. Nah, karena di sini adalah nilai heteroskedasitasnya di atas alfa 5%, ya maka uh, terjadi ketidaksamaan residual gitu ya, antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Nah, dalam disertasinya ya. Nah, ini Pak Ibu ya. Begitu juga uji autokorelasi. Nah, kalau di dalam uji autokorelasi pada menu apa ini? Ya, pada menu RStudio itu apa gitu ya. Nah, itu ditandai dengan uji autokorelasinya adalah uji Durbin. Nah, jadi uji Durbin ada uji DU gitu ya, uji DW gitu ya. Namanya uji DW ya. Ada Durbin upper, ada Durbin lower. Nah, itu kita ada tabelnya ya. Nah, tentukan ya berapa nilai Durbin upper, berapa nilai Durbin lowernya. Maka hasil dengan apa RStudio di rerun sebagai berikut. Nah, muncullah nilai Durbinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai Durbinnya 0,748 ya. P-value-nya 2, ya. Dengan kata lain adalah terjadi autokorelasi ya karena apa? Melebihi dari nilai 0 ya. Ini menunjukkan. Maka terjadi autokorelasi, maka apa yang dilakukan? Ya, langkah yang dilakukan dengan cara ini ya uji dengan dilakukan lag ya lag setahun atau lag 2 tahun atau lag 3 tahun. Nah itu caranya untuk menghilangkan auto korelasi gitu ya. Ya berikutnya, nah itulah yang dalam hal ini kita lakukan ya dalam uji RStudio. Ya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Atau tanya jawab, silakan.
Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya. Dengan RStudio juga itu memungkinkan gitu ya, memungkinkan pengujian data panel. Nah, apa ini pengertiannya pengujian data panel? Nah, gabungan antara itu yang disebut dengan data pooling. Ya, data pooling yang dalam hal ini gabungan antara jumlah perusahaan ya dengan satu periode waktu gitu ya. Nah, jadi dalam data panel ya itu disebut dengan data kerat lintang ya. Itu data yang uh, terdiri dari variabel ya. Jadi variabel yang dikumpulkan jumlah titik pada satu waktu. Sedangkan time series adalah data yang terdiri dari variabel yang dikumpulkan menurut waktu tertentu ya. Data final merupakan data yang dikumpulkan menurut waktu dalam satu rentang waktu. Nah, itu namanya. Jadi membentuklah yang disebut dengan pooling. Nah, ini sering digunakan juga ya di dalam disertasi gitu ya. Maka data panel itu secara umum digunakan adalah modelnya adalah model pool regression atau fixed effect random model atau juga random effect model ya. Nah, dalam pool regression di sini gitu ya, itu yang digunakan dengan model sebagai berikut. Jadi YIT gitu ya. Jadi nilai Y dalam periode pengamatan tertentu ya dengan menggunakan sampel tertentu atau observasi tertentu pada jumlah waktu tertentu. Nah, jadi gabungan keduanya itulah yang disebut dengan panel gitu ya. Yang mengobservasi dari unit pertama sampai dari unit T gitu ya. Dari sebuah variabel. Nah, ini ya. Dan ada error gitu ya. Jadi error di sini adalah komponen galat. Artinya apa? Setiap kita prediksi, udah pasti ada yang dapat diprediksi, ada yang tidak diprediksi gitu ya. Ya kalau dia kalau E-nya tidak ada berarti prediksi itu 100% akurat gitu ya. Tapi kalau nilai E-nya ini masih ada, ya berarti kita tetap ada error term gitu ya. Atau disebut dengan komponen galat tetap ada gitu ya. Begitu juga untuk modelnya fixed effect. Nah, untuk model fixed effect, observasi dari periode I diamati pada waktu periode T gitu ya. Nah, jadi YT nilai YXIT BIT gitu ya, ditambah C1 gitu ya, tambah D1. Nah, jadi ini C1 apa? Nah, C1 adalah konstanta yang tergantung pada unit I, namun tidak pada periode T ya. Sedangkan DT itu adalah konstanta yang bergantung pada unit T, tapi tidak tersedia pada unit I gitu ya. Dan random effect itu adalah ya apabila menggunakan random effect model gitu ya, di mana pengaruh dari berbagai karakteristik yang bersifat konstan ya dalam waktu dan dalam titik dapat dilihat ya, karena model RAM akan ditambahkan variabel dummy gitu ya. Nah, jadi dengan model RAM berbedanya dengan RAM ya sebagai berikut gitu ya. Nah, ini bedanya. Jadi adanya variabel dummy. Nah, variabel dummy-nya yaitu pada model RAM diasumsikan bersifat normal ya dan rata-rata nol dari variannya dan juga bersifat normal dari rata-rata variannya. Nah, begitu juga uji Houseman gitu ya. Di dalam Stata ada, di dalam Ipius ada ya, dan di dalam RStudio juga ada ya. Nah, jadi silakan ya yang menggunakan model data pooling ya bisa dieksekusi dengan RStudio ya. Nah, jadi uji Houseman-nya dengan model ekonometrika ya sebagai berikut ya. Ya, jadi dengan model ini apabila X hitung, S kuadrat hitungnya lebih besar daripada X kuadrat KA-nya, maka dengan kata lain itu terpilih adalah model RAM ya, random effect model. Nah, bagaimana perintah menjalankannya? Nah, untuk menjalankan data panel ya, maka RStudio yang dilakukan dengan sebagai berikut ya. Nah, terlebih dahulu kita import data sama yang tadi ya. Nah, kita import datanya dengan susunannya sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Nah, susunannya sebagai berikut. Misalnya ini X1, X2, X3 ya. Nah, jadi susunannya sebagai berikut ya. Maka tampilan modelnya
sebagai berikut. Jadi in ya, kemudian in value ditambah dengan capital ya. Ini untuk membuat model data panel ya. Selanjutnya di hasil modelnya sebagai berikut ya. Nah, jadi menunjukkan baik itu X1 ya, value atau juga capital sama-sama signifikan gitu ya. Artinya ini di bawah 0,00, di bawah 0,00 ya. Berarti ada pengaruh yang signifikan ya. Jadi dengan model efek ya, hasilnya menunjukkan signifikan kedua-duanya gitu ya. Ditandai dari nilai p-value-nya ya, yang ini adalah di bawah 0,00 ya. Oke ya, signifikan. Jadi PEM-nya signifikan, rem-nya juga signifikan ya. Nah, rem-nya juga sama. Nah, baik PEM maupun juga rem, maka mana yang dipilih? Maka untuk memilihnya harus dilakukan yang namanya uji Hosman ya. Nah, maka dari hasil uji Hosman ya sebagai berikut. Ya. Karena nilai p-value-nya lebih dari signifikan 0,05 ya dari hasil uji Hosman-nya, maka kondisi terpenuhi. Jadi lebih baik memilih PEM daripada metode rem. Nah, jadi Bapak Ibu buat persamaannya adalah yang metode PEM ya. Artinya persamaan yang ini. Ya, persamaan yang inilah disusun menjadi sebuah persamaan ekonometrika prediksi gitu ya. Dibanding dengan persamaan yang lainnya yaitu persamaan rem ini. Nah, walaupun sama-sama kedua signifikan. Nah, itu ya. Nah, begitu juga uji Bros-Pagan ya. Jadi menentukan model terbaik ya itu dilakukan dengan uji Bros-Pagan ya, di mana apabila kurang signifikan 5% ya, maka dapat dinyatakan bahwa model rem lebih baik dari model uh, apa ya, model pool ya. Itu untuk Bros-Pagan ya. Kemudian dilakukan juga uji Gauss-Markov ya. Nah, jadi untuk Gauss-Markov tampilan dari apanya menunya sebagai berikut ya. Nah, jadi cukup sederhana ya Bapak Ibu untuk menggunakan apa ini ya, RStudio. Silakan ya. Nah, itu untuk data panel ya. Nah, bagaimana untuk uji apa ya, uji interaksi gitu ya. Nah, untuk uji interaksi maka kita lakukan pengujian ya. Ya, kita lakukan pengujian sebagai berikut ya. Artinya uji interaksi adalah uji intervensi ya, Bapak Ibu. Nah, untuk uji intervensi ya, yang dilakukan itu adalah suatu model gitu ya, analisa ya, suatu model analisa data dari waktu yang pada awalnya banyak digunakan ya untuk mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal yang di luar dugaan. Ya, artinya kalau dia variable intervensi kita gunakan, gitu kan, berarti dari suatu model persamaan, gitu ya, itu ada persamaan yang tidak selamanya linear, yang mempengaruhi hubungan antara variabel, gitu ya. Berarti ada hubungan yang tidak linear, yaitu hubungan yang tidak linear lah ini dikatakan dengan intervensi ya, atau kejadian eksternal. Misalnya apa, gitu kan? Misalnya dari jarak dari Medan ke kota tebing tinggi gitu ya, melalui tol jaraknya 90 km. Nah, itu linearnya gitu kan. Tapi karena kita singgah ya kan, kita singgah di apa misalkan di rest area gitu ya. Maka rest area itu kedudukannya sebagai intervensi yang mempengaruhi jarak tempuh gitu kan. Yang biasanya ditempuh misalnya 1 jam gitu kan menjadi 2 jam ya karena adanya rest area. Maka singgah pada rest area itu adalah variabel intervensi. Nah, ini dikatakan atau dengan kata lain variabel yang memperantarai gitu ya, atau juga variabel yang apa ya, yang apa ya, yang ikut berperan mempengaruhi hubungan antara X dengan Y gitu ya. Jadi fungsi dari variabel intervensi itu adalah suatu bentuk intervensi yang terjadinya dalam kurun waktu yang panjang ya, yang memberikan aturan baru. Gitu ya. Jadi ini fungsinya intervensi. Oke
Nah, jadi untuk melihat intervensi, apabila Bapak Ibu menggunakan intervening ya diperkenankan juga ya dalam disertasinya. Cuman dalam intervensi harus ada menguji juga bagaimana pengaruh langsung ya, bagaimana pengaruh pengaruh tidak langsung atau gradual permanen ya, atau juga pengaruh yang disebut dengan pengaruh langsung sementara ya, dengan formulanya sebagai berikut ya. Jadi model intervensinya ya dinyatakan sebagai berikut ya. Nah, tinggal di dalam fungsi RStudio tadi ya, pengaruh dari variabel intervensi itu menyebabkan beberapa fungsi yang berubah ya. Nah, itulah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita dalam hal ini memperkenalkan ya yang namanya statistik R ya untuk penyempurnaan dari apanya ya, disertasinya. Ya, nanti video perkuliahannya ini akan saya share ya, dan juga bahannya juga saya share juga ya. Ada yang mau berdiskusi silakan. Izin Prof. Ya. Tadi terkait dengan apa Prof? Mungkin bisa tadi autokorelasi kalau tadi bermasalah tadi tambah template itu maksudnya gimana tuh ya Prof? Ya, untuk apa ya? Untuk analisa korelasi gitu ya. Itu Ya, autokorelasi ya, Pak ya? ya autokorelasi tadi kan bermasalah kan enggak terjadi autokorelasi, maka solusinya tadi Prof bilang tadi tambah template apa lag-nya Ya. dipanjang gimana Ya, tadi? kalau dia autokorelasi gitu ya, berarti dia harus diharuskan dengan lag ya. Jadi lag setahun, ya lag setahun itu misalnya gimana? Kita mau memprediksi saham ya Jakarta Islamic Index tahun 2025 gitu kan. Maka dilakukan lag. Ya lagnya itu nggak bisa kita data 2026 ya dengan memprediksi 2026. Maka dilakukan adalah untuk memprediksi 2026 ya dilakukanlah lag setahun. Kalau lag setahun berarti data 2025 untuk memprediksi 2026. Ya kan, kalau lag 2 tahun ya maka 2 tahun sebelum 2026. Nah, itu caranya. Maka hilanglah gejala yang namanya autokorelasi. Gitu kan. Autokorelasi itu terjadi kan misalnya gini ya. Ya, kalau misalnya kita adalah data gitu ya. Data misalnya berapa PDRB tahun 2022. Bulan Desember, bulan Januari. Dekat-dekat nggak ya? Ya ada hubungannya misalkan PDRB dengan indeks harga berlaku misalkan 1,2 T gitu kan. Maka bulan depannya 1,2 T setengah gitu kan. Atau 1,25 gitu kan. Artinya beda dikit. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan lag itu gitu kan. Artinya itulah yang dikatakan dengan adanya koefisien Galap yang berhubungan antara satu observasi dengan observasi yang lain. Nah, jadi dengan kata lain, dengan dilakukannya lag tahun ya misalnya PDRB pertumbuhan ekonomi 2024 dipengaruhi oleh inflasi 2021. Nah, itu dikatakan lag. Jadi kalau Bapak Ibu inflasi 2021 ya dengan pertumbuhan ekonomi 2021, nah itu belum terjadi lag. Jadi lag itu caranya mengeliminir terjadinya autokorelasi. Itu dia. Jadi itu aja ya. Kalau normalitasnya terganggu, maka dilakukan transformasi logaritma. Ya kan? Obatnya gitu kan. Kalau dia terganggu masalah normalitas. Kalau terganggu masalah multikolinearitas, bagaimana caranya? Ya, kalau dia terganggu multikolinearitas itu tadi logaritma natural juga, gitu ya. Kalau terganggu masalah heteroskedastisitas, maka bagaimana caranya? Tambah data, kan gitu. Datanya 5 tahun, jadi datanya 10 tahun. Maka sembuhlah itu. Dan kalau terjadi gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara LAG, ya. Lag min 1 atau lag min 2 atau lag min 3. Nah, itu obatnya. Bapak Ibu ya. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya bahan yang perlu disampaikan sehingga nantinya
disertasi Bapak Ibu punya variasi gitu ya, variasi model. Jadi tidak melulu kita menggunakan satu alat atau semuanya kualitatif. Nah, ini tujuan dari perkuliahan kita ya. Baik, saya kira itu saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Izin Ya, Prof. boleh minta doa. Siap Prof.